Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan belajar mengidentifikasi informasi teks deskripsi, pengertian, ciri, dan tujuan bersama Anton Data. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan penulis. Isi dalam teks deskripsi menggambarkan objek secara konkret. Deskripsi merupakan pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang jelas dan terperinci dalam bentuk kalimat deskripsi. Nah, kalimat deskripsi merupakan kalimat yang berisi gambaran objek yang dideskripsikan. Objek yang dideskripsikan bisa berupa lokasi, suasana, ukuran, warna, rasa, atau sifat-sifat lain. Melalui kalimat deskripsi, pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan sendiri objek yang digambarkan tersebut. Contoh kalimat deskripsi. Indonesia selain memiliki keseluruhan garis pantai yang panjang, juga mempunyai beraneka gunung dengan berbagai karakteristik yang menarik. Kibaran bendera merah putih tampak bagai menjilat dinding langit dengan begitu perkasa. Pepohonan yang rindang tampak kokoh membatasi lingkungan sekolah dengan jalan raya. Bunga warna-warni di taman menyemburkan aroma wangi dan indah dipandang mata. Kalian bisa perhatikan kalimat-kalimat tersebut, di dalamnya terdapat kata-kata yang bercetak miring. Nah, kata-kata yang bercetak miring itulah yang merupakan kata-kata penanda deskripsi objek. Nah, dari paparan di depan kita dapat ambil kesimpulan bahwa teks deskripsi itu merupakan teks yang berisi penggambaran atau penjelasan tentang objek, tempat, dan suasana yang disampaikan secara singkat dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Tujuan teks deskripsi: menggambarkan objek dengan memerinci atau melukiskan kondisi objek mulai dari bentuk, sifat, warna, dan ukuran objek sesuai sudut pandang penulis. Objek digambarkan sejelas mungkin agar pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan sendiri objek tersebut. Objek yang dibicarakan bersifat khusus dan bersifat pendapat pesona. Jadi, tujuan dari teks deskripsi adalah menggambarkan suatu objek secara rinci, secara jelas, sehingga orang yang membaca teks tersebut seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Ciri teks deskripsi. Secara umum, teks deskripsi memiliki ciri sebagai berikut. 1. Berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. 2. Penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail
atau terperinci sehingga pembacanya mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks. 3. Pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. 4. Menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara detail. Dari segi penggunaan bahasa, teks deskripsi memiliki ciri sebagai berikut. 1. Menggunakan kata-kata khusus untuk menggambarkan objek. Warna dirinci merah, kuning, hijau. 2. Menggunakan kalimat deskripsi untuk menggambarkan objek. 3. Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. 4. Menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Dan 5. Teks deskripsi menggunakan kata ganti orang. Jenis teks deskripsi. Teks deskripsi dapat dibedakan berdasarkan dua hal. Yang pertama berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuknya, teks deskripsi terbagi menjadi teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, misalnya menjadi bagian dari cerpen, novel, lagu, iklan, dan lainnya. Yang kedua, teks deskripsi dibedakan berdasarkan objeknya. Berdasarkan objeknya, teks deskripsi dibedakan menjadi 1. Teks deskripsi subjektif, yaitu teks deskripsi yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Kedua, teks deskripsi spasial, teks deskripsi yang menggambarkan objek berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Dan yang ketiga, teks deskripsi objektif, yaitu teks deskripsi yang menggambarkan objek berdasarkan keadaan yang sebenarnya tanpa penambahan opini penulis. Setelah kita bersama-sama mempelajari pengertian, ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi, marilah kita kerjakan latihan berikut ini. Bacalah teks, kemudian jawablah pertanyaan yang ada. Menyaksikan pemandangan kaki Gunung Dempo yang memesona. Indonesia selain memiliki keseluruhan garis pantai yang panjang, juga mempunyai beraneka gunung dengan berbagai karakteristik yang menarik. Gunung-gunung tersebut tidak jarang menjadi salah satu tujuan wisata di waktu musim liburan tiba. Mengingat selain memiliki pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk, daerah pegunungan juga dianggap tempat yang tepat untuk memperkenalkan anak dengan alam, sehingga memupuk sikap bertanggung jawab dan cinta kepada tanah airnya. Gunung Dempo merupakan puncak tertinggi di Sumatera Selatan yang terletak di Kabupaten Pagar Alam. Dari pusat kota Palembang untuk sampai di kawasan pegunungan ini menempuh jarak sekitar 300 km atau menghabiskan waktu sekitar 8 jam perjalanan melewati Kabupaten Prabu Mulih dan Lahar. Kaki Gunung Dempo menawarkan pemandangan alam yang indah. Tidak heran ketika memasuki waktu akhir pekan dan waktu liburan tiba, tempat ini menjadi salah satu tempat favorit wisata alam di Sumatera Selatan. Apalagi di lokasi wisata ini sudah banyak ditemukan fasilitas penunjang wisata, seperti tempat penginapan dengan berbagai fasilitas hingga pusat belanja oleh-oleh. Banyak kegiatan wisata yang bisa dilakukan di kawasan kaki Gunung Dempo. Salah satunya adalah melihat dari dekat
hamparan kebun teh pagar alam dari dekat. Selain itu, kegiatan menarik lainnya yang bisa dilakukan adalah mengunjungi hamparan perkebunan warga. Jika sedang musim panen, wisatawan bisa membeli berbagai buah dan sayuran yang masih segar langsung dari para petani. Wisatawan yang berkunjung ke kawasan kaki Gunung Dempo biasanya lebih memilih untuk menginap. Pasalnya, Gunung Dempo juga memiliki pemandangan matahari terbit yang menawan. Satu yang membuat para wisatawan betah berlama-lama di tempat ini. Apalagi jika ditemani dengan secangkir kopi Robusta khas pagar alam yang terkenal kenikmatannya. Setelah membaca teks tersebut, kerjakan soal-soal berikut ini. Soal bagian A. Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas. 1. Objek apa yang digambarkan dalam teks tersebut? 2. Di manakah letak objek yang digambarkan dalam teks tersebut? 3. Jelaskan mengapa objek dalam teks tersebut menjadi tempat wisata alam favorit untuk dikunjungi di saat akhir pekan atau waktu liburan tiba. 4. Tuliskan beberapa kalimat yang menggambarkan keindahan objek Gunung Dempo. Dan 5. Menurut kalian, apakah teks tersebut termasuk teks deskripsi? Jelaskan jawaban kalian. Soal bagian B. Tentukan arti kata atau istilah berikut dengan menggunakan kamus. A. Favorit. B. Wisata. C. Wisatawan. D. Kawasan. E. Fasilitas. F. Pesona. G. Menawan. H. Pasal. I. Hamparan. J. Karakteristik. Petunjuk pengerjaan. Kerjakan soal bagian A dan B dengan terlebih dahulu membaca teks bacaan. Kerjakan soal A dan B di buku tulis kalian. Soal B boleh dikerjakan dengan membuka kamus fisik atau kamus online. Foto pekerjaan kalian kemudian kumpulkan melalui link yang disediakan atau melalui WA gurumu. Selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anak buat kalian yang telah subscribe channel ini, dan bagi yang belum, Bapak berharap kalian bisa juga untuk subscribe channel ini, karena dengan begitu kalian telah membantu Bapak untuk mengembangkan channel ini. Selain itu, dengan mensubscribe, kalian nantinya akan beroleh informasi secara cepat terkait dengan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih, selamat belajar.